bergerak. Ya, komputasi bergerak ini seperti biasa ya, kurang lebih ada 14 pertemuan ya sampai dengan UAS ya, 14 pertemuan sampai dengan UAS. Dan di dalam 14 pertemuan itu kita ada komposisi, salah satunya adalah UTS ya, UAS, kuis ya, terus ada tugas ya. Nah, ini beberapa dan absensi ya. Nah, ini semuanya punya nilai bobot masing-masing gitu ya. Nah, saya harap semuanya bisa dilengkapin semua sama kalian ya, teman-teman di sini ya. Nah, seperti biasa ya, kita nanti akan ada project semester ya. Project semester untuk menambah nilai kalian supaya, dan harapannya sih sebenarnya bisa ngebantu nilai kalian ya, karena arahan dari rektor gitu ya, arahan dari dekan gitu ya, Pak Dekan, atau arahan dari sekret atau dari kampus ya, itu untuk kelulusan minimal nilainya adalah B ya, nilainya B. Nah, dengan begitu adanya project semester ini per kelompok ya, mudah-mudahan bisa menambahkan nilai kalian gitu ya, supaya bisa nambah gitu dan nilainya tercapai menjadi B, atau bisa yang udah nilainya bagus bisa menjadi A gitu ya, C jadi B, B jadi A gitu. Seperti biasa kita ikutin jadwal aja. Minggu lalu memang harusnya ada luring ya, tapi ada terkendala sedikit ya di saya, eh, belum bisa luring gitu ya. Mungkin pertemuan berikutnya jika ada luring, insya Allah kita bisa luring gitu ya. eh Kemarin juga kayaknya belum masuk grup semua, jadi saya pikir maksimalin di grupnya dulu supaya nanti informasinya nggak sepotong-sepotong dan tidak ada yang nggak tahu atau yang setengah-setengah nggak tahu gitu ya. Saya harap sekarang udah masuk grup semua, jadi saya informasikan di grup ya, jadi semuanya tahu gitu ya. Nah, ini yang join baru ada setengahnya ya, 16 dari total 32 ya kalau salah ya. Kalau di absen ini kan 36 ya, 36, belum ada setengah, baru setengahnya lah kurang lebih. Ya udah nggak apa-apa, yang penting kita mulai aja. Yang belum absen silakan absen ya. Saya pokoknya absen checklist di WA saya cek ya, absen di Olu saya cek. Jadi kalau ada kadang-kadang yang udah absen di Olu, dia ngecek juga harusnya cek juga di WA gitu ya. Atau kadang-kadang checklist doang di WA tapi nggak absen di Olu gitu ya. Saya tetap yang saya akan absensi adalah yang di Olu gitu ya. Yang di checklist WA ini buat alat bantu kita aja gitu. Berarti saya ngelihat bahwa ini udah semuanya, beberapa udah di checklist yang di checklist ini berarti dia udah di Olu, dan saya akan memverifikasi ulang di Olunya gitu, benar atau enggak gitu. Tapi beberapa ada yang belum di Olu tapi dia hanya checklist di WA gitu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut aja untuk materi kuliahnya ya. Sebentar.
Sudah kelihatan screen saya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, thank you. Nah, komputasi bergerak ya. Kita ngomong bicara komputasi bergerak. Gitu. Jadi kalau komputasi bergerak ini atau bahasa kerennya sebenarnya adalah mobile computing gitu ya, mobile computing. Artinya di sini sesuatu sistem komputer ya, sistem komputer yang kita tahu sekarang ini kan sistem komputer ini nggak hanya perangkat laptop ya, nggak hanya perangkat server ya, tapi kita melihat semakin bisa disimplify, semakin bisa diperkecil, semakin device-nya itu akan semakin pintar kita bilang gitu ya. Artinya device yang udah terbenamkan atau sudah tertanam sebuah sistem operasi ya di dalam sebuah perangkat hardware ya, kita anggap itu sebagai perangkat sistem komputer mini ya. Kita anggap dia sudah bisa menjadi sebuah sistem komputer ya yang bisa kita bawa kemana-mana ya. Contoh adalah smartphone gitu ya, smartphone ya. Smartphone ini kenapa dibilang smart gitu ya, karena memang dia bisa ditanam sebuah sistem operasi gitu ya. Jadi bahwa dulu handphone yang hanya untuk SMS dan telepon aja, tapi sekarang udah lebih dari itu gitu ya. Ketika sebuah sistem komputer atau hardware, ya, sebuah hardware ya, arsitektur hardware lah gitu ya, sistem komputer maupun milik komputer yang bisa terinstall atau bisa dibenamkan sebuah sistem operasi, maka dia kita anggap perangkatnya multitasking ya, kita bisa anggap dia sebagai multitasking sebagaimana seperti laptop kita gitu ya atau PC kita ya, ketika diinstal sistem operasi Windows atau diinstal sistem operasi Linux ya atau diinstal menggunakan sistem operasi iOS ya atau Apple ya, dia udah bisa multitasking gitu. Artinya apa? Kayak saya contoh sambil ngajar saya bisa buka email ya. Saya bisa buka WhatsApp, saya bisa buka Telegram, saya bisa buka productivity tools seperti Word, Excel ya, PowerPoint ya. Saya bisa buka folder ya untuk ngecek-ngecek file. Nah, itu sebetulnya multitasking ya. Nah, sama halnya dengan sebuah smartwatch ya atau jam pintar kita bilang. Itu udah bisa menerima call ya, notification call dari handphone ya ketika kita sync up menggunakan Bluetooth ya. Bisa kita menerima WhatsApp atau bisa kita menerima SMS, bahkan bisa menjadi satu world management pada tubuh kita. Apa? Contohnya adalah bisa mendeteksi detak jantung kita, bisa mendeteksi tekanan darah kita, bisa mendeteksi oksigen yang ada di dalam tubuh kita. Nah, itu salah satu yang kayak saya sebutkan tadi adalah sebuah komputasi yang bergerak gitu ya. Komputasi ini kan seperangkat hardware ya, seperangkat alat-alat komputer atau hardware, alat seperangkat elektronik gitu ya. Namanya komputasi yang bisa memproses data-data gitu ya, data-data atau informasi ya dengan sebuah sistem aplikasi ya, komputasi ya. Ada namanya juga namanya komputasi awan atau cloud computing. Nah, dalam konteks saat ini yang komputasi bergerak ya memang cakupannya seperti itu ya, sebuah perangkat yang memang dia mobile ya. Nanti kita bahas satu-satu mobile, bisa kita bahas ya. Nah, salah satunya secara ini dulu aja ya, secara sejarah gitu ya. Sejarah di sini kan ternyata memang udah ada gitu ya, sudah ada sistem komputasi bergerak ya atau mobile computing zaman dulu gitu ya. Kita tahun 1940-an, 1942, 43 itu udah ada sebenarnya. Ya. Nah, di sini secara definisi ya mobile computing ya bisa diambil ya
Maaf Dia Pak, layar itunya keluar Pak. apa? Layar PPT-nya nggak ada Pak. Oh, nggak ada. Sorry, Ke sorry. close. Maaf, maaf. Terima kasih informasinya. Kelihatan nggak? Pak udah kelihatan. Oke, terima kasih. Nah, terima kasih, terima kasih. Eh, nah, jadi di sini secara definisi gitu ya, definisinya adalah bahwa mobile computing is taking a computer ya, dan all necessary file and software ya. Jadi mobile computing atau komputasi bergerak ini ya, atau kita sebut mobile, ya, mobile. Ya, dia bisa ambil sebuah komputer ya, artinya action fungsi sebagai komputer gitu ya. Dan semua kebutuhan file dan software ini masuk ke dalam sebuah perangkat tersebut ya. Maaf Pak, itu Pak, layarnya nge-freeze. Nge-freeze. Iya, masih Ya, nggak gerak. yang sama. Pak udah muncul layarnya. Saya udah di mana? Saya di halaman kedua loh. masih di Meet, Pak. Limit Pak. Di Meet. Iya. Fresh gitu, Pak. Sebentar ya, ini kalau pakai sebentar. Saya ulang lagi ya. Coba udah kelihatan. Halo? Masih Masih nge-fresh, Pak. begini. Ah, nge-freeze. Iya, di Meet-nya itu masih belum tampil. Masih muter ya? Enggak, fresh aja, Pak. Fresh gitu. Freeze ya. Belum tampil lagi. Iya. Coba. Iya, Pak. Udah oke? Iya. Sudah oke, Pak. Oke. Sip, thank you. Sip. Nah, oke. Nanti tolong kasih tahu lagi ya kalau misalnya ada yang ke-skip atau gimana ya. Nah, definisinya di sini mobile computing ya, tadi saya bilang tadi bahwa dia akan mengambil semua fungsi sebuah komputer gitu ya, sebuah komputer di mana dia akan mengambilkan juga kebutuhan-kebutuhan file software di dalam sebuah fieldnya itu sendiri, artinya dalam satu scope-nya. Nah, ya sebagai contoh adalah smartwatch ya. Smartwatch ini dia sudah mengambil beberapa fungsi kebutuhan komputer ya, yang multitasking tadi gitu kan. Itu dia bisa berjalan, berlari, dia bisa ngelihat ada notifikasi WA masuk atau ada SMS masuk, ada call masuk ya. Kadang dia tinggal klik di smartwatch itu ya, kalau Apple Watch dia bisa tinggal dapat terima ya menggunakan handsfree, langsung dia bisa ngobrol. Nah, itu salah satunya. Nah, mobile computing ini ya punya tipe ya, tipenya artinya secara koneksi ya, koneksi dia menggunakan internet dan intranet ya. Jadi ada dua, internet dan intranet. Internet ini biasa dipakai dalam gedung sendiri gitu ya. Dan internet ini seperti biasa dia akan melibatkan provider-provider di luar ya, Telkom, Telkomsel atau Indosat atau Excel ya. Yang kita pakai seperti sekarang di smartphone ya, pakai data dalam perspektif untuk komunikasi link ya. Apakah itu sebagai wide area network ya, local area network atau wireless local area network. Nah, mobile computing ini ya, dia bermulai daripada perangkat namanya wireless personal network atau Piconet ya. Zaman dulunya itu ada di kanan.
ya gambarnya. Nah, nanti kita ada beberapa contoh lagi, kamu bisa lihat, oke, ternyata memang sebelum kita megang smartphone, ada lagi perangkat-perangkat yang mendahului smartphone ini gitu kan. Gitu ya. Nah, paling tidak ya, at least ya, ada 3 perbedaan kelas dalam mobile item ya. Pertama PC ya, portable computer ya, PC atau laptop ya, notebook, netbook ya. Kalau pernah dulu kalian dengar netbook ya, nah itu netbook ya. Terus mobile phone ya, mobile phone ini kayak misalkan seluler ya, yang kalian punya smartphone kalau dulu mobile phone ya. Lalu ada wearable computer yang Apple Vision ya, yang sekarang katanya harganya 73 juta di US tuh, harganya 73 juta Apple Vision. Itu namanya wearable computer ya. Terus ada Elon Musk yang bisa berhasil memendamkan chip ke manusia, itu masuk dalam wearable computer juga ya. Terus device-nya ini many types of mobile computer ini ya, tahun 90 ya. Tahun 90 udah ada namanya personal digital assistant ya, PDA atau Palm Top ya. Ada smartphone tahun 90-an ya, udah ada tablet komputer, ultra mobile PC, wearable computer. Jadi kalau misalkan tahun 90-an tuh kalau misalkan ada anak-anak mahasiswa atau mungkin ada orang-orang gitu, bapak-bapak udah pegang PDA, berarti asumsi kita dia tuh orang kaya. Asumsi kita tuh dia orang sibuk, asumsi kita tuh dia orang paling teknikal banget gitu, orang teknologi banget karena dia megangnya PDA ya. Gede tuh, PDA itu gede, modelnya gede ya, lebih dari smartphone ya, gede itu atau berat ya. Terus layarnya tuh gede juga gitu ya. Nah, antenanya juga ada dan dia pakai ada pensil digitalnya gitu buat nunjuk-nunjuk. Nah, kalau dia pegang kayak gitu pasti wah keren ya orang gitu kan. Nah, terus ada smartphone, ada tablet komputer. Kalau tablet komputer ini sama laptop tuh bedanya ya, kalau tablet komputer ini kecil, ya lebih modis. Artinya lebih simple aja ngebawanya gitu kan. Terus biasanya ciri-cirinya kalau tablet komputer itu LCD-nya itu bisa diputar-putar ya. Jadi bisa diputar sebagai model kayak laptop ngetik, bisa diputar dia buat kayak nyatet kayak gitulah. Atau ultra mobile PC sama ya wearable computer yang saya bilang tadi kayak Apple Vision. Kalau sekarang tuh Apple Vision tahun 90 tuh udah ada model-model Apple Vision, tapi memang itu balik lagi semuanya lari dari Amerika gitu ya. Artinya memang mereka punya riset yang keren gitu ya. Sampai sekarang masih konsisten dan dia tidak takut bahwa ini nggak ada yang beli gitu ya. Contohnya Apple Vision aja udah pada kehabisan gitu kan. Terus ada namanya mobile cloud computing ya. Mobile cloud computing ini kombinasi antara cloud computing dan mobile networks ya. Nah, cloud computing ini kita pernah tahu ya, dia punya 3 model atau 4 model ya. Ada platform as a services, ada software as services, ada infrastruktur as services, ada database as services, application as services. Nah, itu banyak ya. Jadi cloud ya, cloud computing ini sebenarnya adalah cloud itu awan ya. Artinya gini, saya tuh bingung dulu, cloud awan gitu ya. Maksudnya apa nih? Tapi computing di awan gitu. Maksudnya apa? Artinya gini bahwa cloud ini dia menyimbolkan fully connection internet secara end to end. Ya, fully connection internet secara end to end. Jadi kalau computing ini nggak ada internet connection ya, computing ini nggak ada internet connection, dia nggak bisa disebut sebagai cloud computing dan dia nggak bisa berfungsional ya atau berfungsi ya, karena memang kalau cloud computing ini kalau kamu misalkan pakai Google Cloud Computing ya, pakai Google itu kan ada yang versi free-nya gitu ya untuk nyoba-nyoba. Memang itu fully kita secara jarak jauh memanage server kita di Google gitu ya. Install OS-nya, terusnya kita install aplikasinya di sana semuanya itu based on servernya Google, cuman kita dari sini menggunakan koneksi internet dengan akun Google. Ya, jadi cloud ini memang dari dulu sampai sekarang ini diibaratkan adalah
provider internet lah gitu ya, internet provider lah gitu ya. Lalu ada mobile network ini saya bilang tadi dia memang sebagai jaringan yang mobile ya, bisa kita pakai kemana-mana, atau mobile user ya. Kayak sekarang misalkan kita mau pakai Telkomsel atau mau pakai Indosat gitu ya, itu kalian bisa pakai akses kemana-mana selagi sinyal masih ada, berarti kalian bisa mengakses gitu kan, sampai ke ujung dunia pun kalau masih bisa diakses oleh sinyal tersebut ya kalian masih happy gitu kan ya. Atau sebaliknya kalau nggak bisa diakses ya kalian nggak bisa ngapa-ngapain juga, apalagi sekarang kan udah semuanya connected ya, semuanya pakai internet ya, hampir semuanya kehidupan kita sampai dengan Internet of Things ya, sampai sana gitu kan, yang lebih banyak ya, semuanya di manage oleh internet gitu ya. Oke, balik lagi. Nah, mobile cloud computing ini at simplest ya, refers to infrastructure where both the data, store data, processing happen outside of the mobile device. Artinya dalam mobile cloud computing ini sangat disederhanakan ya, sangat disederhanakan ya. Dia merefer infrastruktur di mana keduanya data dan storage ya, data dan penyimpanan diproses di luar artinya di luar dari perangkat kita, dari smartphone ya. Kayak sekarang kita cuma pakai WhatsApp itu kan ya, kita pakai email atau pakai Gmail, pakai handphone, atau yang lagi cek email atau cek LinkedIn atau lagi cek Twitter atau yang TikTokan ya, TikTokers gitu kan. Terusnya dia kan nggak nothing happen, atau dia nggak tahu apa yang terjadi prosesnya di depan gitu kan, atau di belakang. Kamu cuma klik, yang penting muncul gitu kan. Mau lihat ini ada. Kecuali kalau misalnya kamu klik, tiba-tiba ngehang atau loading, nge-freeze. Oh, kuota internetnya nggak ada, habis, beli lagi, lancar lagi. Kan taunya begitu kalau di depan. Tapi di belakang nggak memproses itu, so very complicated ya. Jadi sangat kompleks gitu ya. Nah, makanya di sini dia bilang bahwa both the data storage and data processing happen outside ya. Yang terjadi di luar dari mobile device ya. Sampai sini aman slide saya? Aman, Pak. Aman, Oke. Pak. Thank you. Nah, ini contoh dari mobile device yang kita tahu gitu ya, dan ini di internetnya. Cloud A, Cloud B itu internet provider lah, di dalam itu ada cloud provider. Jadi cloud computing ini kalau ada Cloud A, Cloud B ini kita anggap pada Cloud A ini adalah punya Google Cloud ya, platform. Yang satu ini adalah punya Microsoft atau Azure ya. Jadi Cloud A, Cloud B ini kita anggap seperti itu. Jadi Cloud A ini kita anggap Google Cloud Computing, yang Cloud B ini kita anggap Google Cloud Computing atau pakai Azure atau Ali Cloud ya, atau pakai Huawei Cloud gitu. Nah, dia semuanya terhubung dalam satu internet ya, sebagai media komunikasinya. Nggak ada internet ya nggak jalan. No internet, no activity. No internet, no action. Nah, itulah dependensi kita terhadap internet. Jadi kalau misalkan kayak perang Ukraina sama Rusia itu kan sampai benar-benar dihajar tuh ya. Yang mereka yang jauh jalur internet semuanya dihajar pakai hacker segala macam, taruh ransomware lah segala macam supaya melumpuhkan beberapa service dia. Nah, karena memang kita kalau udah internetnya udah down ya memang aplikasi udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Kayak misalkan kalian lagi isi KRS gitu kan online gitu kan di rumah masing-masing gitu kan, tiba-tiba internetnya mati. Terus ntar malam terakhir sampai jam 12 malam. Nah, paling nggak bisa ngapa-ngapain, stuck di situ aja udah. Gitu, benar nggak? Ya. Jadi, atau servisnya mati. Nah, udah ada. Lalu ada mobile network ini di belakang kita nih. Ya, yang sebelah tadi misalkan ketika lagi searching di Google, tiba-tiba kuotanya mati ya, mungkin kalian paketnya habis gitu kan ya. Berarti ke Telkom providernya itu ya, Telkom providernya top up ya. Di belakangnya lagi juga ada BTS, ada access point, ada satelit ya. Mereka juga provider telco juga punya namanya server, punya namanya database ya, central processing untuk memprovide kita data ya, atau top up atau memprovide kita paket data gitu ya. Oke,
Eh, di sini ada 3 ya, breakthrough teknologi ya dalam sebuah mobile network ya, itu ada wireless communication ya, network ya, komunikasi network wireless ya. Terus ada portable appliance ya, ada internet ya. Jadi kalau wireless ini dia mengcovering secara infrastruktur ya, kayak misalkan Starlink ya, itu dia wireless communication network ya, punya Elon Musk. Satria 1 ya, atau beberapa telco provider yang punya satelit. Nah, itu dia wireless communication network. Jadi multiple network covering the globe, dunia gitu ya. The world the regulation and spectrum auction. Karena kan kita berdasarkan spektrum atau berdasarkan sinyal. Tapi dia punya standar komunikasi sistem dan Airlink interface ya. Lalu ada portable information appliance ya, kita punya laptop koneksi ke internet, punya netbook atau MNC, handheld computer atau PDA smartphone. Nah, standar aturannya adalah menggunakan TCP/IP internet ini ya. De facto application protocol, misalkan kita menggunakan port 88 ya, port 80 atau port 443 ya, kayak gitu. Nah, sekian banyak ya computing ya. Di sini ada distributed computing client server, ada wireless nomadic ya, ada mobile computing, ada ubiquitous, ada pervasive. Kita bisa di wireless computing ya. Ya, scope kita hanya di wireless computing. Nah, mobile computing ini kita contohnya adalah saya bilang tadi kita pasti menggunakan small size portable computer atau handheld. Zaman dulunya ngomongin handheld ya. Sekarang kita pakai laptop, kita pakai smartphone, kita pakai smartwatch, gitu ya. Smartwatch itu kalian pikir nggak pakai paket, itu pakai karena dia koneksi kemana? Ke Bluetooth ya. Jadi koneksi tethering dia ke Bluetooth ke handphone. Nah, jadi kalau misalkan smartwatch kita itu putus koneksi Bluetoothnya dari handphone, ya dia nggak ada bisa update gitu kan. Kalau telepon masuk, dia nggak bisa masuk lewat handphone gitu kan. Lewat smart watch gitu ya. Lalu dia menjalankan aplikasi sendiri gitu ya. Contohnya adalah Bluetooth yang saya bilang tadi, wireless LAN ya, seluler, paket data atau network satelit ya. Nah, di sini ada yang namanya disebut nomadic dan mobile users. Dia ya contoh di sini ya. Kalian bisa ngelihat gitu kan. Ini nomadic dan mobile ubiquitous ya. Kalian bisa ngelihat mana sih perbedaannya gitu kan ya. Overall semuanya masuk dalam ubiquitous computing ya. Ubiquitous itu apa sih, kayak semuanya tuh dia melibatkan sebuah proses komputer ya, meskipun secara device dia beda ya. Jadi sistem operasi yang ada di laptop beda, sistem operasi yang ada di smartphone beda, sistem operasi yang ada di PDA beda, tapi dia masuk dalam perangkat computing ya. Mereka punya RAM-nya, punya prosesornya. Kayak misalkan kita di di laptop punya RAM-nya berapa, misal 8, 16, 32, 64 ya. Pakai apa? Pakai Nvidia atau pakai DDR atau segala macamnya. Terus kita punya prosesor di laptop tuh pakai apa? Pakai Intel, pakai AMD atau segala macam gitu ya. Atau dia pakai Pentium yang i5, i7 atau AMD ngeluarin beda lagi. Nah, itu laptop. Tapi kalau di handphone ya dia punya Snapdragon. Nah, mesti Snapdragon gitu ya. Atau dia punya RAM-nya berapa. Nah, itu sama sebenarnya, cuman memang ya hanya mengecilkan porsi aja. Yang tadi porsi besar, yang di handphone itu porsi kecil. Karena apa? Karena juga kan sistem operasinya kecil, nggak besar. Ya, sama-sama punya sistem operasi, tapi sistem operasinya kecil. Kalau di handphone, jangan disamakan sistem operasi handphone dengan sistem operasi yang ada di laptop. Ya, kalau laptop ini very kompleks, dan handphone ini, ya smartphone ini ya sama-sama kompleks, tapi punya kebutuhan yang lain gitu ya. Nah, jadi kalau zaman dulu ini ada namanya perangkat ya. Dia tidak menggunakan network ya. Ya dia cuma ngetik aja gitu kan, atau ya sebatas ngetik aja gitu kan. Udah nggak pakai network segala gitu kan. Ada namanya menggunakan fixed network atau Nokia Communicator zaman dulu gitu kan. Ada tuh Nokia Communicator N900 atau 9000 gitu ya. N9i.
lalu masuklah laptop ya, itu masuk dalam fixed wireless dan wireless network ya. Dia udah masuk ke dalam kabel. Kayak laptop kita ini kan bisa support menggunakan kabel, bisa menggunakan wireless gitu kan, atau dia masuk ke wireless network A dan B, di mana dia nggak perlu lagi kayak misalkan handphone kita ini contoh ya, nggak perlu lagi menggunakan kabel network, tapi langsung pakai wireless juga bisa gitu kan, connect ke wifi segala macam ya. Nah, another view ubiquitous computing ya ini ya. Jadi PC one person one computer gitu ya, mainframe one computer many people ya. Kalau mainframe ini kan server yang kita anggap satu server tapi untuk semua orang gitu ya. Ubiquitous computing ini adalah one person many computer juga ya. Jadi satu satu orang punya banyak komputer gitu ya. Nah, di sini ya impresif ya wireless infrastruktur ya, kita nggak bisa apa namanya nggak bisa berkilah gitu, artinya bahwa satelit is global gitu ya. Kayak misalkan satelit ini memang dikhususkan sebenarnya buat koneksi-koneksi internet yang memang di sana itu daerah-daerah terpencil yang memang tidak ada sinyal. Ya, contohnya semuanya pasti punya daerah terpencil. Sumatera punya daerah terpencil, Kalimantan punya daerah terpencil, terus Papua punya daerah terpencil, ya. Bahkan di daerah puncak pun daerah terpencil kadang-kadang ada juga yang memang nggak dapat sinyal data gitu ya. Terus, nah dengan adanya satelit ini ya, ini ada yang bisa nge-mute nggak ya? Ini ada bocor tuh, apa namanya, voice-nya. Suara burung. Sorry. Siapa ya? Oke. Nah, di wireless ini satelit ya. Kayak contohnya adalah bahwa kita punya satelit Satria 1 Indonesia ya. Dia bilang bahwa Satria 1 ini hanya untuk daerah-daerah terpencil yang memang nggak bisa koneksi internet gitu ya. Karena dengan ekonomi digital ini ya kadang-kadang kan ada juga tuh di daerah terpencil yang memang dia mungkin mau jualan barang-barangnya menggunakan internet gitu ya, e-commerce di daerah terpencil gitu ya. Nah itu pesawat satelit bisa menjangkau sampai sana. Contohnya kayak Elon Musk juga. Elon Musk ini dia selalu meluncurkan satelitnya gitu sampai 100 bahkan 200 300 satelit mereka punya di langit gitu ya. Karena tujuannya untuk global. Artinya dia bisa memberikan solusi internet dari ujung ke ujung. Ya, dari ujung dunia ke ujung dunia kayak gitu kan. Elon Musk itu kan selalu visioner gitu ya. Gitu. Jadi yang nggak bisa orang jangkau, Starlink ini bisa ngejangkau gitu. Contohnya kayak gitu dengan perangkat instalasi yang cukup mudah, perangkat instalasi yang nggak cukup ribet gitu, cuman install biasa gitu kan dan langsung koneksi internet dalam hitungan 5 menit gitu ya. Nah, satelit ini impresif infrastruktur yang memang cukup global ya, seperti itu. Terus wireless communication ya. Dalam wireless communication ini memang banyak ada yang indoor dan outdoor ya. Nah, di contohnya di sini ada outdoor ini ada seluler ya. Seluler ya itu outdoor ya, buat seperti kayak kita nih, kita punya smartphone atau seluler zaman dulu ya. Indoors ini adalah telepon rumah ya, office atau kantor gitu atau rumah gitu ya. Itu.
Nah, ini wireless network coverage-nya ini baru sampai 3G ya. Sekarang udah 5G, bahkan mau 6G. Nah, kalian bisa tuh ngambil satu paper atau report atau tugas ya, ngebahas network convergence gitu dari yang 1G sampai dengan yang sekarang ini 5G di Indonesia, di luar negeri udah ada yang 6G. Nah, itu kalian bisa buat reportnya, laporannya ya untuk project semester ya. Nah, wireless network overlay ini saya bilang tadi ya memang wireless network ini tetap berujung pada sebuah satelit sebagai media komunikasinya gitu ya, supaya bisa semuanya terjangkau. Lalu ada GSM BTS namanya zaman dulu tahun 97 ya. Ericsson punya ya atau Nokia punya, dia selalu memasang BTS ya, kotak di beberapa tiang seperti gambar ya. Seperti gambar ini kalian bisa ngelihat ya. Jadi selalu masang kotak kecil ini ya di tiang ya. Gunanya buat apa ya? Untuk memperkuat sinyal gitu kan, itu aja intinya. Kalau yang punya Ericsson ya Ericsson, yang punya Nokia Nokia. Jadi semuanya ditempel di kotak. Ini tahun 97 ya. Lalu ada Universal Mobile Telecom Standard ya, Global Seamless. Nah, UMTS ini yang kita pernah pakai ya, bahkan di perang-perang dia apa namanya, tentara-tentara pun menggunakan UMTS gitu ya. Tapi kita udah nggak pakai UMTS gitu ya. Ini cuman tahun 2002 mulai ya, udah nggak dipakai lagi ya. Tapi ini saat ini masih dipakai untuk prajurit-prajurit yang misalkan dia perang di medan perang. Kalau kalian ngelihat itu misalkan ada di belakang tasnya itu antena tinggi gitu kan, terus dia sambil koordinasi. Nah, itu dia menggunakan UMTS ya. Karena UMTS ini memang koneksinya langsung ke satelit juga dan punya apa? Kalau untuk yang noise di luar ini dia bisa mengontrol gitu ya noise-nya. Lalu tahun 87 itu udah ada namanya Apple Newton ya. Apple ini tahun 87 loh, bayangin ya. Tahun 87 si Apple ini udah mulai ngedebut ya. Debut dunia smartphone-nya dia ya tahun 87. Makanya bahkan kita nggak heran juga gitu kan bahwa si Apple ini konsisten tahun ke tahun ya, memang wajar sih dia juga selalu booming mengeluarkan produk-produknya dan dia punya riset yang kuat gitu ya, dan punya style desain yang memang istiqomah gitu kan, style desain yang memang nggak berubah gitu kan. Kalian ngelihat aja dari gambar yang kanan ini tetap ya nggak berubah sampai sekarang, artinya cuma berubah desain tapi modelnya sama gitu, tapi ada improve sedikit gitu ya, dan membuat konsisten beda dengan yang lain-lain gitu kan yang berubah terus, kayak Samsung bisa dilipat lah, terus ya bisa diputar lah segala macam. Kalau iPhone enggak gitu ya, tetap dia konsisten gitu, tetap titik satu di tengah gitu, tengah bawah dah gitu ya. Tahun 87 ya. Nah, ini saya bilang Palm ya, tahun 90. Beberapa orang dulu di Indonesia mereka udah menggunakan Palm ya. Koneksinya masih menggunakan 2G ya tahun 90-an. Palm ya. Saya bilang tadi handphonenya gede banget nih kayak gini ya. Terus dia bisa nerima telepon, terus dia LCD-nya juga gede dan berat ya. Ada Motorola Macro namanya kayak gini tahun 95 ya, 90, 95, berubah 95, 96 ya, Motorola Envoy, The Pocket PC tahun 98 ya, Pocket PC ya. Jadi dulu saya pernah ingat teman pakai ini ya, Pocket PC tahun 98 ya. Dia koneksinya masih menggunakan Google ya, Google Chatting gitu ya, Google bisa diinstal di sini nih. Terus yaudah gitu aja. Jadi sebelum ada namanya chatting-chatting yang lain ya, dulu kita pakai Google gitu kan. Sorry, Yahoo, pakai Yahoo Messenger namanya. Dia install di sini bisa. Jadi selama dia bisa koneksi, dulu Yahoo Messenger tuh Yahoo masih bisa koneksi menggunakan 2G ya. Keren gitu. Jadi kita chattingannya menggunakan Yahoo gitu ya. Tahun 98 ada Nokia Communicator ya tahun 96 ya. Tapi udah ada mode eh, apa namanya map gitu kan. Nah, tahun 98
Tahun 96 ini Nokia 9000 Communicator. Ini ada handheld komputer ya, Zaurus ya, handheldnya ada di kanan ya, teleponnya, tapi dia punya apa namanya LCD sendiri, dia ngetik sendiri dan dijadi satu integrasikan dengan telepon di kanan ya, namanya handheld ya. Tahun 98 ada, tahun 99 ada Ideal PC handheld juga, ada tablet PC nih yang bagian untuk saya bilang tadi tablet PC ini tahun 2002 lebih kecil daripada laptop atau notebook ya, karena di sini tablet PC ini dia bisa memang buat ngetik juga ya, ada iniannya juga, ada apa namanya, ada keyboardnya kecil dan dia bisa buat presentasi juga gitu kan. LCD-nya bisa diputar-putar gitu ya, pakai menggunakan stylus ya, pulpennya itu Fujitsu ya dulu. Nah, laptop, notebook ya, laptop ini sekitar tahun 91 laptop udah keluar, terus notebook juga tahun 96, netbook 2006. Saya masih ingat banget netbook ini versi kecil daripada laptop dan notebook. Jadi netbook ya kecil, RAM-nya kecil, fisiknya kecil, semuanya kecil, pokoknya lebih kecil lah gitu ya. Notebook dan laptop ini sebenarnya nggak jauh beda sih ya, gitu. Tahun 91 si Steve Jobs ini udah mengeluarkan laptopnya ya, MacBook ya, tahun 91. Lalu ada first series PC Ruputer ya, artinya di sini dia PC tapi bisa seperti jam gitu. Nah, ini yang saya bilang tadi tahun 2001 ini udah ada namanya menggunakan wearable computing ya di sini. Ya, earphone ya, elektronik semua, dia earphone ini bisa buat untuk wireless transceiver ya, embedded IP juga, tuh contohnya wearable computer ya, Apple Vision contoh zaman dulu nih udah ada mungkin ya, ini ya, cikal bakalnya Apple Vision mungkin karena pada saat itu risetnya terhenti ya, dianggap siapa yang mau beli perangkat-perangkat model kayak gini gitu ya, ternyata sekarang booming gitu ya di luar sana. Terusnya ada menggunakan PC gitu ya, moreover wireless helmet ya, ada juga helm tapi di sini terbenam wireless semuanya ya, kalian bisa lihat. Terus ada cincin ya, cincin wireless di dalamnya ya, bisa macam-macam ya. Di sini buat mendeteksi pergerakan urat syaraf ya, di sini dia bisa ngelihat. Ada projection keyboard, kalau kita melihat keyboard yang bayangan dia bisa ngetik gitu ya, sekarang dulu udah ada ya, sekarang booming lagi gitu ya. Nah, di sini iPad, nah ini udah mulai zaman-zaman ke kita nih, iPhone ya, ke saya maksudnya, ke kalian belum nih, ke saya dulu nih, iPhone model ini, Android zaman dulu kayak gini ya, portable projection, terus MyFu ya, terus iPad, iPhone ya. Nah, jadi itu adalah semuanya mobile technology wars, artinya ya kompetitor perang terkait dengan teknologi smartphone lah. Apapun bentuknya dia apa namanya meriset tentang smartphone apapun jadinya gitu ya. Yang penting sebuah jadi produk yang bagus gitu ya. Ini ada smartphone ya. Dulu ini Android yang kecil nih kiri ya, sebelah kiri saya. Ini Android. Saya sempat punya nih dulu yang ini nih Androidnya. Ya ini iPhone-nya, ini iPad-nya gitu ya, model ya smartphone yang modernize communicator yang lebih baik mungkin. Smartphone ya, dulu ada namanya Apple, Android, Symbian OS ini punya Windows ya, Apple iOS, Androidnya Android Google. Lalu ada namanya RIM ya, Research in Motion punya BlackBerry ya, zaman dulu BlackBerry yang memang booming gitu ya. BlackBerry Bold, Gemini lah, apalah ya dulu BlackBerry ya. Hampir semuanya yang pakai BlackBerry itu lebih oke lah karena ada chat messengernya ya. Ada push emailnya, dia bisa email, bisa ngecek email gitu. Ternyata itu bukan apa-apa gitu kan. Keluarlah si Android, Apple,
si RIM-nya ini BlackBerry nggak bertahan. Itu tahun 2009 ya, 2009. Saya ingat banget tuh 2009 tuh memang BlackBerry itu jadi oke gitu ya. Banyak semuanya beralih ke BlackBerry sama Nokia gitu ya. Apple, karena Apple barang eksklusif dan mahal gitu ya, jadi jarang yang pakai gitu ya. Tahun 2009 Android risetnya juga masih kurang, tapi udah beberapa yang menggunakan gitu ya, gitu ya. Linux juga ada, reinventing the tablet ya, si Steve Jobs 2010 ini dibikin tablet ya, eh, tablet PC ya, yang awalnya berat gitu kan, Microsoft gitu kan, segala macam dia bikin yang enteng ya, atau iPad beneficiary. Nah, di sini ya beneficiary ubiquitous computing ini ya, ada beberapa ya, ada server, ad hoc network, ada intranet, ada internet ya. Mungkin sekarang komuter lain udah bisa menggunakan internet gitu ya. Artinya bukan mati hidup komuter itu menggunakan internet enggak, tapi kalau buat ngecek-ngecek status eh, komuter lain udah di stasiun mana nih ya, itu bisa lah pakai internet gitu ya. Nah, terus travelers ini udah bisa ngeliat ke Traveloka segala macam. Terus dia bisa ngeliat Google Maps segala macam, stock trader bisa internet, medical ya, intranet ini ya masih yang insurance, education, emergency track ya, atau intelligent atau network. Nah itu, nah by the end berarti ada sedikit eh, keterbatasan, keterbatasan dalam mobile environment. Yang pertama adalah limitation of the wireless network. Pertama heterogeneity dan fragmentasi network. Artinya heterogeneity itu ada banyaknya apa namanya sistem-sistem yang memang nggak homogen, artinya nggak sejenis. Artinya kalau heterogenitas itu adalah kayak misalkan kita menggunakan sistem transportasi ya. Sistem transportasi ini kita mau integrasikan dengan sistem apa rumah sakit misalkan. Contoh gitu kan. Gimana tuh caranya tuh mengintegrasikan, karena kan udah heterogenitas. Jadi sistemnya itu udah bermacam-macam gitu kan. Tapi kita mesti integrasi. Nah, itu mesti dipikirin. Ada frekuensi adanya suatu gap disconnecting di area blank spot atau daerah-daerah yang memang benar-benar sinyalnya mati hidup gitu kan ya, nggak stabil. Nah, itu dia bahaya. Limited communication bandwidth, yang bandwidthnya satu di Jakarta 50 megabyte, di daerah cuma 1 mega segala macam, itu belum ada pemerataan. Lalu limitation imposed by mobility, ada limitation of mobile computer ya. Nah, frekuensi disconnect-nya ini ya banyak, blank spot, dan baterai disconnection. Ya, kalau misalkan ke smartphone, baterainya habis, koneksinya mati. Baterai recharge downtime ya, macam-macam. Kamu bisa baca. Communication bandwidth ini kan masing-masing di infrastruktur, daerah, kayak gitu ya, tuh pengaruh gitu ya. Lalu mobile computer, baterai ya. Baterai maksimal 5 jam kalau dulu. Kalau sekarang mungkin bisa 12 jam gitu ya. Nah, terus ini ada namanya apa? Eh, pager ya. Pager nih, zaman dulu nih pager nih, si Sky and Bluetooth nih. Cesar and Bluetooth nih. Ya. Di dulu ini kita punya namanya pager ya, komunikasi pager ya. SMA dulu tuh udah mulai pada pakai pager ya, ada pakai Starco, Scatel gitu ya. Jadi cuman ini hanya message doang aja. Jadi cuman apa, pesan aja, short messaging aja. Jadi kalau pakai pager itu kadang-kadang orang kurir ya, atau mungkin zaman dulu SMA pakai pager cuman gaya-gayaan gitu kan, cuma dapat pesan dari siapa gitu kan. Pagernya kan sempat ada lagunya tuh dari rap itu, pager berbunyi lah segala-galanya gitu. Nah, terus dipakai ya. Nah, terus limitation imposed of by mobility like mobility. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Udah habis materinya? Dompet. Teman-teman ada pertanyaan?
Halo? Ada pertanyaan? Paham semua? Paham, Pak. Oke, alhamdulillah. Nah, ya ini cuman yang join 21 ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, kalau udah nggak ada pertanyaan, cukup dari saya mungkin ya. Sampai ketemu minggu depan. Kita minggu depan ini ngebahas mobile computing and commerce ya, dan pervasive computing ini lebih ke aplikasi nih kayaknya nih ya, sama infrastruktur. Oke, nggak apa-apa ya. Oke, paling itu aja. Kalau ada pertanyaan cukup juga dari saya. Saya tutup. Selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.